Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sanosa mengajukan proposal penelitian berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 16 Palembang. Adapun tentangnya, yaitu pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menantang, menyenangkan, bereksplorasi, memberikan pengalaman sukses, dan mengembangkan kecakapan berpikir, menurut Asri Budiningsi. Dari sini, kondisi tersebut dapat dicapai salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Bisa diketahui bahwa di Indonesia banyak sekali metode pembelajaran yang ada. Tapi masih ada guru yang sukar menggunakan metode pembelajaran karena tidak mengetahuinya. Salah satu metode pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk terjadinya interaksi belajar mengajar yang lebih efektif sehingga siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Melalui metode pembelajaran kooperatif ini, saya berharap hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. Lalu, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang, maka masalah-masalah yang saya temukan itu adalah metode pembelajaran yang diterapkan kadang tidak pas dengan siswa. 2. Kurangnya siswa memahami materi secara menyeluruh. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti membatasi permasalahan ini pada pembelajaran ekonomi melalui metode pembelajaran kooperatif pada standar kompetensi kelas 11 IPS di SMA Negeri 16 Palembang. Adapun rumusan masalah, berdasarkan pembatasan masalah yang tadi, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar, lalu apakah metode belajar kooperatif ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar dan apakah metode pembelajaran kooperatif bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian ini ada yang secara teoritis, di mana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendidikan dan dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Lalu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai metode pembelajaran kooperatif dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Adapun manfaat praktis yaitu bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti. Lalu bagi sekolah yang mana untuk dijadikan acuan mengembangkan metode pembelajaran siswa. Lalu bagi guru, memberikan gambaran kepada guru dalam merancang pembelajaran sebagai metode pembelajaran yang aktif. Lalu bagi siswa, penelitian ini mendorong siswa untuk terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang akan meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya, bagi jurusan pendidikan IPS, ini akan menambahkan pesan literatur penelitian mengenai metode kooperatif dalam pembelajaran IPS dan dapat dipakai sebagai masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu, tinjauan pustaka, pengertian model pembelajaran, lalu
Pembelajaran kooperatif yang terbagi menjadi pengertian pembelajaran kooperatif dan ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Lalu hasil belajar yang dibagi menjadi pengertian hasil belajar dan tujuan hasil belajar. Selanjutnya, pengertian mata pelajaran ekonomi. Hipotesis yang sesuai dengan pokok masalah adalah HA. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. HO. Tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah 1. Model pembelajaran kooperatif yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa, menyajikan informasi, atur siswa menjadi kelompok belajar, membimbing siswa, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan. Yang kedua, hasil belajar, yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, yaitu siswa mampu memahami materi dengan baik, mampu menyelesaikan soal yang diberikan, mampu bekerja sama. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 16 Palembang. Subjeknya adalah murid kelas 11 IPS dan pelaksanaan penelitiannya dimulai pada bulan Januari 2002 sampai dengan selesai. Populasi dan sampel. Jadi, populasinya tentu saja murid SMA Negeri 16 Palembang, kelas 11 IPS, yang mana terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas 11-1 40 siswa, kelas 11-2 40 siswa, kelas 11-3 34 siswa, kelas 11-4 38 siswa, kelas 11-5 40 siswa, yang mana jumlah siswanya itu 192. Sampel yang digunakan adalah sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan tarif kesalahan 5%. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dan teknik sampel random sampling yang menggunakan rumus Slovin yang tarif kesalahannya 5%. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, yang mana peneliti dalam menilai hasil belajar siswa menggunakan tes yang akan diuji kepada siswa sebelum dan sesudah menerapkan metode pembelajaran kooperatif, lalu menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto berkaitan dengan struktur organisasi sekolah, sarana dan prasarana sekolah, sejarah berdirinya sekolah, keadaan fisik sekolah, program sekolah, visi dan misi serta tujuan sekolah, dan data tenaga kependidikan guru serta jumlah seluruh siswanya. Instrumen penelitian di mana akan menggunakan uji validitas data dan uji reliabilitas. Analisis datanya menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat yang menggunakan uji statistik Poisson sampel tes pada tingkat kemaknaan 95%.
sehingga dapat diketahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna secara statistik. Baiklah, itu saja. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Gimme now, gimme now.